Imaduddin. Iya. Panggilannya apa nih? Imad. Imad. Lahirnya Mas? Lahirnya bulan Agustus. Mas Imad nih baru mau menikah. Ya, betul. Nama ayahnya Mas? Nama ayahnya Humaidi. Bapak Humaidi. Nama ibunya? Hanifah. Ibu Hanifah. Mbak Siti Mailani Zulfa. Panggilannya apa nih? 3 nama jadi 1. Zulfa. Mbak Zulfa lahir Indramayu, tanggal sama, baru mau menikah juga. Iya, Pak. Ya, baru keberapa? 1. Baru akan, ya. Baru. Belum pernah ya sebelumnya ya. Nama ayahnya? Nurudin. Bapak Nurudin. Bapak Nurudin. Di sini ada Muhammadnya. Iya, ada Muhammad. Bapak Muhammad Nurudin. Nurudin, Bapak almarhum. Betul. Iya, Betul. betul. Nama ibunya Toibah. Toibah. Iya. Toibah Apa? Toibah? apa? Kena kon Toibah apa Toibah? Toibah. Tulisannya Toibah. Toibah. Iya. Kadang tuh. Toibah. Ya Toibah, ya Toibah itu ya. Ya zawal ayat nah begitu. Toibah. Enggak ada Y-nya, Pak. I saja. Iya, iya. Tapi Toibah. Perempuan yang baik ya. Oke. Kalau kakek dari ayah masih hidup enggak? Ayahnya ayah? Enggak ada. Udah almarhum. Berarti walinya siapa nih, Mas Opan Faisal? Iya, Kakaknya. kakaknya. Apa tuh? Kakaknya? Kakak, iya. Kakak sekandung. Kandung. Saya seibu. Iya. Mas Opannya ada di mana? Ada di rumah. Di rumah. Udah ngomong? Udah Iya. Sehat. sehat. Menikah nih keinginan siapa? Kina sendiri. Sendiri? Yakin? Ya. Udah berdua. Ini apa? Tadinya sendiri terus berdua. Ya iya berarti sendiri apa berdua? Berdua sekarang. Ah ya berdua. Sendiri mah susah nih kayaknya. Ada menikah nih keinginan berdua. Iya. Ada keinginan paksaan tidak? Tidak. Tidak ada. Saling apa namanya? Saling menyukai, saling melengkapi. Saling menyukai, melengkapi. Cinta enggak sih? Mas Iman? Cinta banget. Cinta banget. Oke mantap. Mbak Zulfanya? Sama ayah. Iya. Modal dasarnya sudah kena. Kata kunci di hubungan pernikahan itu ya rasa dan rasa cinta, rasa sayang, rasa suka. Karena pernikahan sejatinya ungkapan rasa, ya, ungkapan rasa. Tinggal nanti setelah menikah tuh rasa itu dijaga, nggak boleh hambar. Kalau hambar nanti cari rasa yang lain, ya, iya. Jadi tugas nanti setelah menikah itu menjaga rasa itu tidak hilang. Semakin bertambah usia pernikahan, kira-kira rasa sayangnya semakin Bertambah. tebal. Jangan kebalik. Usia pernikahan nambah, rasa sayang semakin tipis. Itu jadi hatinya, rasa di hatinya itu tidak boleh ada pilihan yang lain. Jadi kalau Mas Imad mau menikah dengan Mbak Zulfa,
Nah, sudah di hatinya hanya satu. Nggak boleh ada pilihan. Wajib buat cadangan, nggak boleh. Nah, iya. Sebab menikah itu memadukan logika, memadukan rasa, memadukan hati. Jadi satu dengan karakter awal yang berbeda. Laki-laki perempuan secara fisik beda enggak? Beda. Beda. Pakaian yang digunakan? Beda. Beda. Keinginan? Beda. Beda. Cara berpikir? Beda. Beda. Cara mengatasi masalah? Beda. Beda. Perbedaan yang ada itu harus disadari betul. Nah, bagaimana cara menyadarinya? Ya harus dikenali karakter pasangan. Nah, Zulfa ini karakternya gimana? Mas Iman suka pedas? Lumayan. Suka dikit. Suka. Nggak suka? Nggak terlalu. Nggak terlalu suka. Mbak Zulfa suka pedas nggak? Suka. Suka pedas. Dari pedas saja ini muncul masalah. Iya, bener. Ya, berawal dari sambal aja nanti bisa jadi masalah. Contoh begini, kalau Mbak Zulfanya ndak paham karakternya Mas Iman, hubungannya dengan sambal, ambil aja nih contoh satu kasus. Lah nanti dia akan masak sesuai dengan rasa lidahnya, ya. Betul. Ketika Mas Iman habis kerja nih, Mbak Maya datang capek, pikiran lagi tidak mood, harapan dari rumah, dari tempat kerja sampai di rumah, makan sama istri enak, berdua kan, sehingga rasa yang pikiran yang tadinya tidak mood jadi mood lagi. Ternyata ketika mau makan pakai sambal luar biasa pedasnya, apa efek yang dimunculkan? Emosi. Tidak malah mood, tapi malah super tidak mood. Nah, dari sambal saja ini bisa rasa sambal saja. Makanya nanti Mbak Zulfa standar pedasnya diturunkan, ya. Nah, atau teknisnya membagi dua. Ini standar rasa Mbak Zulfa sendiri, ini standar rasa Mas Iman. Jadilah begitu. Nah, itu bagian dari teknik memecahkan masalah. Jadi, kenali dulu karakternya. Contoh saja, sebab kalau tidak seperti itu, wah kan nggak enak katanya saya ini. Umpama tidak puas, tidak gimana gitu, pedasnya itu tidak meledak-ledak. Jadi ketika sudah masuk dunia rumah tangga, tidak boleh ada ego. Ya, turunkan. Sebab harus sinkron nih, harus seirama. Suami istri rasa juga harus seirama, pikiran juga harus seirama. Kenapa sih begitu? Karena menikah itu tidak 1 hari 2 hari, tidak 1 bulan 2 bulan, tidak 1 tahun 2 tahun. Menikah itu harus selamanya. Tidak boleh ada berpikiran, ya nanti saya menikah dengan istri saya yang ini cukup 10 tahun saja, nggak boleh. Atau cukup 20 tahun saja, nggak boleh. Akadnya juga tidak sah. Ya, harus selamanya. Itu. Ya, suka jalan-jalan? Iya. Nggak suka. Suka. Pakai apa? Motor. Motor. Mbak Zulfa suka jalan-jalan nggak? Ya, sama. Sama. Ya udah. Berarti tinggal
sama nih hobinya nih traveling. Nah, tinggal disinkronkan ya. Contoh bahwa nanti yang harus disadari oleh setiap pasangan itu bahwa perbedaan itu sesuatu yang nyata, sesuatu yang real, yang tidak bisa dihindari. Dan itu perbedaan itu bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling melengkapi kekurangan masing-masing. Pasangan kita pasti ada lebihnya, pasti juga ada kurangnya. Gitu. Tinggal kenali. Prosesnya, sinkronisasinya butuh kesabaran. Adaptasinya butuh kesabaran. Adaptasi, ada namanya adaptasi behavior, adaptasi tingkah laku. Sinkronkan. Butuh berapa waktu? Ya tiap orang beda-beda, tiap pasangan beda-beda. Nggak bisa ditentukan harus sebulan, nggak bisa. Kadang-kala butuh 3 tahun semua. Ya, karena proses adaptasi kan tergantung bagaimana kedua belah pihak ini. Apa sih gitu? Karena berawal dari keluarga yang berbeda. Di keluarga masing-masing itu cara komunikasi sama enggak? Beda-beda. Kenapa beda? Ya orang base-nya, latar belakangnya beda. Mas Imad manggil Mbak Zulfa apa? Senok. Senok. Mbak Zulfa manggil Mas Imad? Enggak harus selalu malu. Apa? Panggilan sayangnya. Kan ada panggilan sayang. Yayang? Nggak ada. Nggak ada, masa nggak ada? Biasa WA enggak? Sayang. Sayang. Sayang orang ger. Hah? Orang ger. Orang ger. Dia gerakan. Iya, panggilan itu panggilan sayang itu satu saja. Jangan banyak-banyak. Sejenis waktu bebek mama. Ngono. Iya, sejenis waktu kakang. Oh, sejenis waktu mas. Satu waktu lagi apa? Iya, macam-macam. Satu saja, patenkan. Itu panggilan sayang yang muncul dari hati untuk orang tersayang yang ada di dalam hati. Panggilan itu spesial. Hanya untuk satu orang. Tidak boleh nambah orang lain. Gitu. Apa sih harus begitu? Untuk cipta kemesraan. Rumah tangga itu bukan ladang ungkapan emosional, tapi ladang ungkapan hati. Kalau ungkapan hati harus muncul dari panggilan yang ada di hati, panggilan sayang. Berarti ungkapan kemesraan. Walaupun bareng geget beluk ya kan, okol mongkol, tapi manggilnya senok. Walaupun bareng genok begitu, tapi tetap panggilannya nggak rubah. Ya gitu. Nabi aja manggil Siti Aisyah sayang. Ya, Humairo ya bahasa Arab sana. Kalau Humairo itu wazan. Kalau anak-anak yang belajar ilmu nahwu itu ilmu gramatikal Arabik, Humairo itu namanya wazan tasghir.
Wazan tasir itu ungkapan sayang. Asalnya hamro, merah itu humairo, ungkapan sayang. Wanita yang sangat disayang ditandai dengan pipinya ini merah kayak delima. Itu ungkapan sayang. Wazan tasbih namanya. Ya, ada juga di Quran. Ya bunaya. Itu ungkapan sayang orang tua memanggil anaknya dengan ya bunaya. Itu ungkapan sayang. Wahai anak permata hati yang selalu terbayang-bayang, yang menjadi harapan. Makanya sama Nabi mengungkapkan kata sayang. Ya Humairah, sayang beb kalau bahasa sininya gitu. Makanya Nabi ngomong baiti jannati, kan gitu kan. Rumahku adalah surgaku, rumahku adalah taman kehidupanku, rumahku adalah taman kemesraanku. Kalau di taman orang itu mau marahan apa mau berbagi rasa? Ya mau senang-senang. Nah, ya harus senang-senang berbagi rasa. Yuk, mana beda? Marahan ini kan ada. Ya gitu, makanya baik itu jangan kayak gitu. Jadi rumah itu tempat kemesraan. Nabi Muhammad berbagi kasih sayang, berbagi hati. Mas Iman, apa mas kawinnya nih mas? Duit Berapa? 2 juta. 2 juta rupiah. Iya. Ada lagi mas perhiasan orang Anu bayam kono. ah, Seperangkat. Emang perangkat alat pertanian sih. Plektor, belum dipakai plektor. ya siapa baik. Uang saja 2 juta, nggak kurang mbak. Enggak Pak. Luar biasa. Oke ya, nggak apa-apa. Uang 2 juta ya. Apa nikahnya nih? Bulan 6 tanggal 8 hari Minggu. Hari Ahad tanggal 8. Jam 9. 9. Di Majasari. Ya, ini sorry. Nanti akan nikahnya pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Arab, saksinya harus ngerti bahasa Arab. Harus ngerti Bahasa Arab. bahasa Arab. Iya. Masa saksi nggak ngerti bahasa akad ya dasar. Jadi kalau mau bahasa Arab, saksinya harus ngerti bahasa Arab. Kalau walinya menikahkan langsung juga harus ngerti bahasa Arab. Sebab harus dengan bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang terlibat dalam akad nikah.
Wali harus ngerti, mantan laki-laki harus ngerti, saksi dua harus ngerti. Kalau nggak ngerti ya kayak orang lidur namanya. Iya, Ya, ngomong apa sih? ya, ya ngomong apa? Oh, gitu. Iya. Ngomong Jawa sih. Ngomongnya banyak Sunda ya, orang ngerti ya. Ya, pada baik pokoknya. Dan kalau menurut saya yang enak itu yang dimengerti oleh Orang lain. orang banyak. Baik. Akademika itu bukan ladang kayak ya, yang dimengerti banyak orang. Ada enggak yang paham bahasa Arabnya? Kalau pakai bahasa Arab, kalau nggak ada ya sudah yang umum aja nggak apa-apa. Biar cepet, kan pengen cepet sah kan? Oh, kalau sampai zuhur beli sasa pengelan. Uniku. Perang sana orang tegelakan hati. Iya gitu. Ya. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh, tapi yang terlibat unsur nikahnya yang jadi rukun harus ngerti. Bahasa Jawa apalagi ngerti kabeh. Nah gitu. Jadi jam 9 itu mulai akad nikah apa baru mulai acara? Akad nikahnya. Akad nikahnya berarti prosesinya dari awal ya. Jam 8 Iya. sudah jemput tak? Mm-mm. Sudah dijemput. Iya, udah siap. Ini RT 15, tangga ini 15. Iya. Iring-iringan rumah ya. Segurin nih. Ah, saguri ini. Oh, siap dulu. Siap. Gitu. Beda 5 rumah. Oh, betul lu 5 rumah. Yang enak. Ngirim lihat tuh. Berarti di tempatnya Mas Iman apa Mbak Zulfanya nikahnya? Di tempatnya Mbak Zulfa. Rumahnya Mas Iman dulu apa Mbak Zulfa dulu? Kalau dari Dari sini. sini. Rumah saya dulu. Oh, Mas Iman. Dekat sawah tah? Pinggirnya kali. Oh, pinggir kali. Blok Girang berarti situ ya? Iya. Kali sebelah sini. Iya. Oke. Apa nih yang kurang? Kesehatan mana? Udah cek kesehatan dong. Ada situ? Iya, Coba. Ambil. Ya, coba lihat. Ya, ini perawan sama Jaka. Iya. Menjiwa 25 tahun nembe kawin. Sempat mati rasa. Hah? Sempat mati rasa. Ada. Kenang apa kon? Rasa di pateni. Apa lara hati gegulat hati mana? Oh, bahagia. Tapi bener ya, baru mau menikah ya. Iya, benar. Nah, mbaknya juga sama ya. Nggak boleh nih sesuatu yang sakral. Tidak boleh diawali dengan sesuatu yang mencoreng kesakralan. Nanti mana sakralnya hilang. Imaduddin.
Ya oke, itu saja mas. Saja semoga ideal dari H kondisinya fit, Amin. sehat, sehingga akad nikah pun berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, saya hanya mengingatkan saja, nanti setelah akad nikah tinggal bangun komitmen. Ya, komitmennya dibangun. Cara manggil kayak tadi. Terus kalau mau punya anak, ngobrol berapa pengennya, ngobrol. Terus kalau dapat rezeki, mama mau diapakan? Kalau perempuan biasanya pengen beli perhiasan. Kalau laki-laki pengen nambah modal. Kalau modal yang cukup, jangan sampai kepikir nambah istri lagi. Nggak boleh tuh. Rencanakan kalau sudah mapan mampu ke Baitullah, rencanakan. Insya Allah ada jalan. Ya, harus ada keinginan ke sana dong. Pengen mana belum? Setelah menikah nih, sisihkan sedikit, nah, dihabiskan semua. Ya harus ada perencanaan keuangan keluarga, harus juga ada perencanaan keluarga. Keturunannya berapa? Walaupun tipe keturunan apa kini? Kelompok merantak kan anaknya kan. Tapi ya nggak apa-apa. Merencanakan itu tugas manusia. Yang menentukan bukan manusia. Saya hanya merencanakan. Sebab membangun ekonomi rumah tangga itu harus. Perencanaan juga harus. Ada apa keberagaman, ya nggak apa-apa sih, yang penting sabar sedikit juga nanti baik. Menikah itu mimba di jalbil rizki. Ya, menikah itu sebagian dari teknik menarik rezeki. Kata siapa nih? Kata Lubabul Hadis. Ada kitab namanya Lubabul Hadis. Nah, di situ ada bahwa menikah itu bagian dari Menarik jalbil rizki. Yakin itu. Di Qurannya jelas. Qurannya jelas. Ya, saya sengaja tidak mengutip Quran. Yang sudah tidak kuat. Ada di kitab Lubabul Hadis. Ya itu saja. Bismillah. Semoga ideal semuanya. Terima kasih. Yang sehat-sehat. Siapkan segalanya dengan matang. Ya tidak ada yang kecewa. Ya. Tinggal nanti di input ya. Ya, sip. Nanti tinggal di input.